Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abang Jago Explore. Kali ini kita berada di sebuah lokasi ya, yang ada di Langgini, Kampar ya. Kali ini saya bersama Bang Andika, warga setempat teman-teman. Apa kabar Bang? Jadi begini teman-teman, sebagai tema kita hari ini, kita kan sedang berada di lokasi yang bernama situs Candi Langgini. Jadi Bang Andika, Ya, Abang kan sebagai warga setempatnya, bagaimana menurut Abang tentang cerita tentang situs Candi Langgini ini? kalau tentang candi yang dikatakan candi di sini, beberapa orang penyelam yang biasa mencari ikan itu, dia pernah melihat susunan batu bata begitu kan. Kemudian ada jumpa benda-benda yang tidak umum lah, misalnya dia jumpa bentuk patung misal kecil-kecil gitu kan. Iya. Kalau untuk keberadaan candinya sendiri, saya rasa perkiraannya ya, saya kurang jelas juga karena sudah di dalam air, berarti kalau orang menyelam yang masuk kan. Kalau ini ada beberapa batuan, sepertinya dia seperti terstruktur, tersusun begitu. Apakah itu tapak candinya atau itu hal lain dari kawasan candi ini? Karena kita awalnya dulu kita tahu cerita dari orang-orang tua kita, Ya. kemudian kita juga jadinya penasaran juga kan, apa benar iya ada. Ternyata setelah kita baca-baca dan referensi-referensi, ada juga beberapa referensi yang kita baca, Ya. benar adanya ketika itu, kalau tidak salah namanya Izerman kalau tidak salah ya, Orang mana itu Bang? orang Belanda deh, Belanda teman-teman. yang menulis tentang keberadaan candi ini. Dia bilang itu ada candi di Bangkinang atau Lima Kota, tepatnya di pinggiran Sungai Kampar lah. Iya ya. Nah, berarti dengan catatan itu ditambah dengan cerita dari orang-orang tua kita, Ya. maka benarlah kiranya sepertinya ya di sini ini ada situs yang disebut candi itu. Iya betul. Untuk lebih jelasnya mungkin lah bisa kita ke bawah, Maiman. Iya. Kalau begitu teman-teman, ayo kita turun ke bawah, mereview bagaimana candi itu. Nah, jadi ini Bang Jago Explore. Ya. Ini apa namanya, napal namanya, kalau di Bangkinang bilangnya napal. Kenapa katanya? Jadi Kenapa ini, bisa tertutup napal ini Bang? Apa bagaimana? kalau napal ini sepertinya kan endapan tanah ya. Yang mengeras ya. Nah, ini lokasinya berseberangan dengan tuh daerah Binuang. Binuang ini. Ya. Ini Langgini. Yang kita posisi sekarang ini Langgini. Itu Binuang. Nah, posisinya itu kira-kira di daerah, kalau orang yang sering menemukan itu di daerah sana. Sono. Sono, Daerah. kalau orang bilang sini namanya Sono lokasinya. Iya iya. Ini Nah, ini dia perkiraannya dulu ini adalah daratan juga, karena nenek saya dulu cerita ya. sungai yang di depan kita ini kecil, artinya ini masih menjorok ke depan tanahnya. Nah, berkemungkinan memang ini tanah dan ada bangunan candi di sini. Iya iya iya. Nah, kemudian aliran sungai ini dulu Sungai Mati namanya sekarang ya. Yang Oh, di di Langgini ini Langgini. ya. Di Sungai Mati nanti dari ini sama yang di Oh, ujung dari sana sono tuh, itu ke langsung ke ya, Langgini ya. nanti ada terus sampai ke Pasar lama ya. pasar bawah. Pasar bawah. Ya, di daerah pasar bawah tuh itu Sungai Mati. Iya iya iya. Sepertinya itu sungai yang lama dulu alirannya. Sebelum di sini, kemudian kita juga tahu di daerah sana juga, di daerah Bindung itu ada sungai yang sekarang sudah kecil airnya. Nah, itu dulu adalah
pelabuhan kapal-kapal untuk masuk ke dalam daerah perkampungan Bindong itu sampai ke daerah namanya Teratak Baru. bukan Teratak Baru ya, sebelum Teratak Baru itu ada Sungkinang namanya. Nah itu ada persawahan, nah itu kemungkinan itu adalah dulu sungai. Ngampar. Ya, Sungai Kampar. Nah, ini Bang Jago, Ya. kita cek di sini ya. Ayo, kameramen, kita coba review tentang di sini katanya ada bekas-bekas tiang, Bang. Bang Andika, ini Kita tidak bisa pastikan itu bekas tiang atau apa karena kita hanya melihat bahwa di sini bentuknya itu tersusun dan rapi gitu. Artinya bukan buatan alam. Kita bisa lihat daerah sini ada sudut seperti susunan fondasi ya. Kalau sekarang kan cakar ayam namanya ya. ya betul. Nah, bisa jadi kan kita tidak tahu nih, kita belum pastikan juga. Ini harus perlu ada arkeolog juga yang meneliti di sini. Ini dia. Nah, dari sini Bang Jago. Ya. Nah, di sini. Ya. Ini lurus ke sini. Nih. Ya. Nah, yang uniknya nih. Nah, di sini ada seperti sudut menuju ke sana. Nih. Nah, di sini ada juga bebatuan seperti yang di atas itu. Nah, ini lurus ke depan. Jadi artinya ini tersusun rapi ya. Ini yang persis nampak tersusun rapi itu ini. Nih. Tapi Ini menurut 1, saya 2, 3, 4, 5. Nah, di sini juga ada semacam batuan. Nah, ini ya. Ini satu lagi. Tunggu dari sana. Ini ya. Ini dari luar dari yang sudut sana tadi. Luar dari itu. Luar dari yang sini, di depan bagian yang simetris tadi, di sini juga ada yang tersusun 1, 2, nih lurus ya, ini garis lurus ya, kita tarik garis lurus, 3, 4. Nah, barangkali di dalam ini kita belum bisa cek ya karena dia di dalam air. Nah, ini yang kemungkinan ini adalah kawasan juga karena yang sering ditemui para penyelam itu yang di daerah agak ke hulu sana, yang di daerah Sono itu namanya. Itu ada lubuk agak dalam sekitar 2-3 meter. Nah, ini juga ada ini, tapi ya mungkin jelas ya Bang Jago ya. ya jelas. Nih, ada bebatuan gitu dia. Nah, bentuknya itu bulat seperti apa ya? Seperti batuan tiang gitu deh. Jadi Bang Andika begini ya. Ya. Ini yang jelas ya. Bulat. Dia di tengahnya itu biasanya ada lubang. Nah, apakah ini fosil? Tapi saya rasa ini tidak. Ini Batu kalau gunung ini, Bang. saya cek bukan batu gunung. Kalau batu gunung bukan seperti ini dia. Dia kalau dikikis dia seperti ada apa? Ke tanah liat gitu dia. Nih. Seperti batu bata gitu. Tapi dia bilang napal. Kalau napal beda. Napal ini. Napal itu rapuh. Nih. Bisa kita patah-patahkan. Ini contohnya. Ah, nih. Ini mudah sekali dipatahkan kalau napal ya. Nih, nah. Mudah sekali dipatahkan. Ini jadi ini bukan napal. Napal ini yang dikatakan ini. Nah, ini karena kita curiganya ini bentuknya tersusun. Apakah ini benar-benar struktur yang dibuat manusia atau alam? Ini yang harus kita teliti. Yang menjadi anehnya bentuknya Ya, seperti ini bentuknya semua. tetap seperti itu. Ada lubang di tengahnya. Nah, ini lagi Jago. Ini agak luas ini dari sekitar 100 meter ke sana. Itu masih banyak ditemukan batuan seperti ini. Ini pecahannya nih. Kenapa bisa dijelaskan? Coba dibenturkan bagaimana? Ini ya, kita tes ya. Ini karena ini basah. Dia biasanya kalau basah dia agak mudah hancur. Oh, Keras, Bang. keras ya. Saya yakin ini batu gunung ini, Bukan Bang. batu biasa, bukan. Kalau bukan batu gunung. Nah, ini dah. Nih, Nah, kita ambil sampel. kita cek nih. Ini agak apa dia? Abu-abu dah, seperti semen. Nah, ini contoh
batuannya yang seperti saya bilang tadi nih. Ini ya, yang sudah pecah-pecah. Nanti kita coba pecahkan ya. Apakah ini batuan atau Corat. coran, kita tidak tahu juga. Wah, ini Malah batunya yang ini pecah. pecah, ini pecah ya. Nah, ini. Keras sekali ya. Ini dia seperti agak agak ada tanah juga bentuknya. Kayak Apakah dibakar ya. ini ya dibakar atau bagaimana, kita tidak kurang jelas juga di Seperti sini. dibuat batu bata gitu, Karena kita tapi dicetak. harusnya ada apa nih Bang? Ahli geologi atau ahli yang tahu ngerti tentang batu kan? Ya, ini sepertinya dibakar nih Bang batu ini. Ini dia. Ini banyak tersebar sampai ke hampir 100 meter ke sana. Yang napal ini sekitar 150 meter ke sana ada. Kadang kau dapat kami utang bata di rumah abang kau. Jadi ini dia sungai di tengah Langgini itu dari sini nanti terus ke arah belakang pasar bawah. Nanti di sana ada satu lagi. Jadi dia ada seperti delta mungkin di sini nih. Kita sampai di arah ke hulu dari tempat tadi. Ya, ini yang dinamakan sono itu yang di atas ini. Di setelah gelombang ini. Nah, setelah gelombang itu namanya sono. Disitulah para penembak-penembak ikan ini ada menjumpai struktur batu bata. Nah, kemungkinan ini kalau kita lihat ini napal aja sampai dari sana, dari ujung sana itu sampai ke daerah hilir sana itu masih napal ya, batu napal ya. Masih napal semuanya. Jadi teman-teman, kita kembali ke tema Candi Langgini. Ini ada temuan ya dari Gempa Langka Project tentang batu-batu ini, batu bata kuno ya, struktur batu bata. Nah, kalau batu bata kuno ya di daerah Kambar itu ukurannya di jengkal ya. Ada 2 jengkal lebarnya, istilahnya dihitung dengan jengkal ya. Ini tipis ya. Kalau batu bata kuno itu tipis. Jadi ini satu lagi batu batanya. Nah, coba direview. Nah, ini juga batu bata ini juga tingkat kekerasannya itu luar biasa ya teman-teman. Menurut ilmu arkeologi ya. Ini satu lagi bangunan. Ini seperti tanah liat ya yang dibakar. Ini bagaimana Bang Andika? Coba ditengok. Sampai ini seperti kalau kita lihat semen membeku, ini seperti itu dia, warna abu-abu ya. Seperti dibakar ya. Seperti ini entah tanah liat, kita tak tahu teknologi zaman dulu. Nah, ini yang jelas di sini kita jumpa batu bata. Batu bata ini ukurannya barangkali 30 cm, sekitar 30 cm. Jengkal ya. Karena kalau contoh kita lihat di Muara Takus itu lebarnya sama, ya, lebarnya sekitar 20 ya, 20, lebarnya 30. Segini ini ini bekas patahannya. Ini sudah lama sekali. Alhamdulillah kita menemukannya di sini, di lokasi ini. Teman kita ya. Ya, inilah buktinya dulu di sini ada bangunan candi ya. Terima kasih untuk Bang Andika sebagai narasumber kami di Candi Langgini ini ya. Terima kasih kehadirannya Bang. Jadi sekarang ini saya sudah bersama Bapak Latif sebagai sejarawan Kampar Riau. Selamat sore Pak. Sore. Jadi begini Pak Latif, kunjungan kita di sore hari ini tentang objek diduga cagar budaya. Bagaimana pendapat Bapak Latif tentang situs ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di sekitar bekas reruntuhan Candi Lenggini, Bangkinang.
hanya sekitar 3 kilometer dari kota Bangkinang ya. Jadi sebetulnya lokasi ini bukan asing lagi bagi masyarakat Bangkinang. Dan orang tua-tua dulu sudah mengetahui semua bahwa lokasi ini dulunya adalah bekas candi ataupun reruntuhan candi, di mana sewaktu dulu-dulunya sebelum ini roboh, foto ini roboh ataupun kena erosi Sungai Kampar ya, abrasi dan erosi Sungai Kampar. Ini candi ini dulu berada di pinggiran sungai. Bagaimana dulu-dulunya semua candi-candi yang ada di daerah Kampar ini itu berada di pinggiran Laut Embun ataupun cikal bakal Sungai Kampar. Nah, salah satunya nih, kita sudah meneliti sekitar 12 komplek termasuk ini beberapa tahun lalu, dan ini memang dari dokumen-dokumen yang kita dapatkan dari masyarakat dan saksi-saksi yang pernah datang ke sini, betul-betul ini adalah bekas reruntuhan candi. Kalau lokasi ini kita lihat ini seakan-akan ini kalau dalam apa ini merupakan semacam pilar-pilar yaitu tiang-tiang kuno ini dari candi. Nah, kalau kita lihat nih nampaknya seperti tersusun gitu, tersusun. Dan pada umumnya setiap pilar nih entah gimana ya, apakah orang dulu menciptakan semacam zat kimia atau semacam simen ya, campuran dulu ya, diambil sebagai tiang bagaimana kita pun tidak tahu ya. Tapi yang jelas penyelam yang pernah datang ke sini ya, itu sekitar di depan bambu itu kedalamannya ada 3 atau 4 meter itu dari sekarang nih, di depan bambu itu ya. Nah, itu katanya bisa masuk sampai ke dalam. Di situ ada semacam bangunan, puncak bangunan ya, bukan bangunan, semacam puncak bangunan, dan juga berupa pernah juga ditemukan berupa arca batu katanya. Iya. Nah, yang di sini nih. Cuma sekarang kan mencari orang yang berani menyelam ke dalam itu kan enggak susah juga cari kan. Ada saksi mata yang pernah masuk ke dalam dulu, Pak Edi Taruna, dia pernah masuk ke dalam itu. Nah, coba perhatikan ini. Kalau kita perhatikan struktur daripada pilar-pilar ini nampaknya ini merupakan bangunan induk seperti disusun ataupun merupakan struktur daripada bangunan kuno. Ya, kalau kita tengok jaraknya nih 1 meter atau 1 meter ya. Nah, dan ini lurus. Di situ juga nih jarak itu 1 meter ke 2 meter ya. Nah, sampai ke bawah bambu itu. Ya. Nah, yang jadi masalah sekarang ini kan tidak boleh kita bongkar kecuali oleh tenaga ahli dari tingkat nasional. Mudah-mudahan turun tim daripada arkeolog nasional, karena beberapa batu tadi yang kita apakan ini merupakan batu candi ya. Kemudian dari bahan bata. Kemudian juga ditemukan juga batu 4 persegi dari batu tup beberapa tahun lalu itu sudah disimpan ya. Nah, itu juga merupakan bagian daripada candi itu. Apakah struktur ini seperti Candi Murtakus? Karena dalam catatan-catatan kuno disebutkan bahwa negeri kita ini adalah negeri 1000 candi. Saking banyak dari awal masuknya itu di Sungai Embun tuh nampak candi-candi yang berjajar di daerah Koto-Koto itu. Salah satunya ini Buya Hamka juga pernah menyebutkan bahwa di daerah hilir daripada Sungai Kampar itu masih banyak candi katanya. Nah, itu pernah Buya Hamka berpidato itu. Dan juga dalam buku-buku kuno termasuk Jerman dan guru Nepal juga pernah menyebutkan itu. Nah, salah satunya juga nih yang paling hilir yang kita temukan berbentuk struktur candi ataupun cerita rakyat ini di Langgini nih. Iya. 2 ditemukan di Kuok itu di dekat PLTA itu ada juga. Kemudian yang ditemukan juga di Muara Mahat ada lagi 2 atau 3 lokasi. Kemudian juga di desa Gunung Bungsu, Desa Tanjung. Kemudian juga desa Bandar Picak masih kita temukan, dan khususnya di komplek Murtakus itu sebetulnya adalah 24 situs candi, 24 buah. Yang kita temukan sekarang itu kan baru 4. Candi Maligai Stupa, Candi Bungsu, Candi Palangka, dan candi apalagi satu lagi Candi Stupa Maligai Stupa ya. Jadi ada 4. Candi Tua. Candi Tua.
Jadi itulah bangunan juga ada yang terbuat daripada bata, ada yang terbuat daripada susunan batu-batu. Jadi nama desa ini disebut dengan Langgini sesuai dengan nama candi ini. Ya betul. Langgini itu adalah diambil dari Bahasa Melayu. kalau dalam orang tua-tua dulu katanya semasa Linggayoni. namanya itu diambil dari bahasa asal Sanskerta katanya kan. Linggayoni. Gitu. Kalau dalam orang tua-tua dulu nyebut Lingga Geni. Nah, dari bahasa India katanya. Sebetulnya bukan Lingga Geni, tapi adalah kalau kita lihat di beberapa sumber kuno itu adalah Lingga. Lingga itu adalah melambangkan laki-laki dan Yoni itu adalah melambangkan perempuan. Nah, itulah nama desa ini disebut dengan desa Langgini. Kotonya ini adalah Koto Langgini. Jadi kenapa seperti ini di dalam Sungai Kampar? Nah, inilah membuktikan bahwa dulu di sini adalah laut embun, cikal bakal Sungai Kampar. Karena laut embun sudah istilahnya menipis dan mendangkal, muncul Sungai Kampar. Nah, Sungai Kampar ini begitu banjir dalam satu tahun itu bergeser 30 meter sampai 36 meter dalam satu tahun. Nah, bahkan lebih. Nah, ini termasuk daripada tebing-tebing daripada Koto ataupun sungai dulu yang jatuh. Ini masih ada sisa-sisanya lagi yang dari ketinggian kan. Jadi bagaimana harapan Bapak Latif kepada Pemda Kampar dan Pemprov Riau dan pemerintah pusat tentang objek diduga cagar budaya yang ada di Langgini ini, Pak? Kita minta Pemda baik Kampar atau Riau ya menurunkan tim ahli. Ya datang ke sini. Kalau kita ini adalah ini kan lokasi dari objek diduga cagar budaya, ODCB kan. Nah, walaupun kami sebetulnya termasuk tim daripada TACB, tapi kita kan belum bisa memastikan karena bukan ahli di bidang itu kan. Nah, tapi yang jelas ini sudah kita data, sudah kita laporkan. Nah, bagaimana tidak lanjutnya? Nah, ini mudah-mudahan sejarah negeri kita ini bisa diangkat. Karena dari sepanjang alur laut embun itu berjejer dulu candi-candi gitu. Makanya disebut negeri kita ini adalah negeri 1000 candi. Nah, negeri 1000 candi itu dalam catatan orang India tuh, dalam catatan Malapali juga ditemukan itu. Jadi mudah-mudahan lah dengan ada datangkan tim ahli kan bisa diukur nih isotopnya, ya isotopnya berapa usianya kan. Jadi begitulah harapan dan keterangan dari Bapak Latif teman-teman tentang objek diduga cagar budaya yang berada di Langgini ini. Jadi terima kasih Bapak Latif sudah hadir di objek cagar budaya ini. Jadi begitulah teman-teman konten video kita tentang penelitian di lapangan tentang objek diduga cagar budaya ya yang berada di Desa Langgini. Ya. Jadi jangan lupa like dan subscribe dan komen dan share kepada teman-temanmu semua tentang penelitian yang Menjago dan tim Palangka Project lakukan ini. Dengan ini kita sudahi ya Pak Latif penelusuran kita hari ini. Terima kasih pada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian tentang objek diduga cagar budaya ini. Dengan ini kita jumpa lagi di konten-konten video berikutnya. Dengan ini kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.